Kembali lagi di Hot Room, Bapak Febri Diansyah. Bapak sebagai mantan yang bekerja di KPK. Motivasi Jaksa Agung tadi antara lain menghemat biaya dan waktu. Emang kalau satu perkara korupsi itu negara rugi apa biayanya? Dan apakah Bapak setuju dengan pendapat Jaksa Agung itu? Ya, yang pertama saya mau lihat agak ke belakang lagi video tadi. Di video itu kalau kita lihat tadi Jaksa Agung membaca poin-poin yang tentu saja dugaannya itu disiapkan oleh tim di Kejaksaan Agung. Jadi bukan respon tiba-tiba. Nah, kalau dari aspek komunikasi publik itu harus kita perhatikan. Artinya itu disiapkan di Kejaksaan Agung dan yang jadi pertanyaan, apakah itu sudah dipertimbangkan dengan matang dari berbagai aspek? Dan apakah sudah diedarkan secara SOP di intern Kejaksaan? Itu yang perlu didalami lebih lanjut. Tadi Pak Wayan bilang akan didalami dalam rapat-rapat berikutnya. Dan saya kira penting sekali untuk meng-clearkan ke publik apa sebenarnya substansi pernyataan tersebut. Kenapa? Karena tadi saya coba cek juga bagaimana penjelasan dari pihak Humas Kejaksaan Agung. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Di satu sisi Jaksa Agung mengatakan koruptor 50 juta kalau balikin uang sudahlah. Nggak usah diproses begitu ya. Secara sederhana begitu. Di sisi lain, Kejaksaan Agung melalui Humas mengatakan yang dimaksud oleh Bapak Jaksa Agung adalah, selain itu wacana yang dilempar ke publik, tapi yang dimaksud adalah kalau pelakunya lalai atau tidak ada kesengajaan atau tidak ada pengetahuan. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika publik mendengar kenapa koruptor meskipun itu 50 juta itu bisa dimaafkan. Ada kritik yang berulang kali muncul di publik sebenarnya. 50 juta itu bagi orang Jakarta dengan tingkat ekonomi tertentu mungkin bisa disebut sedikit. Tapi bagaimana dengan 50 juta di mata masyarakat di desa, apalagi disinggung juga soal dana desa, yang harusnya mendapatkan misalnya pupuk lebih gampang atau mendapatkan fasilitas-fasilitas yang mungkin nilainya 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta. Uang 50 juta sangat berharga. Jadi kalau kita bicara soal rasa keadilan publik di sini, jangan hanya pakai kacamata orang-orang dengan level ekonomi menengah ke atas, jangan hanya pakai kacamata Jakarta. Tapi saya ingin mengajak sebenarnya menarik persoalan ini pada hal yang lebih mendasar. Kita sedang berada pada situasi yang bisa disebut masa kelam pemberantasan korupsi. Pernyataan Jaksa Agung dengan segala kontroversi, revisi peraturan pemerintah tentang remisi yang sebenarnya cukup memberikan efek jerah sebelumnya, penurunan vonis koruptor dan lain-lain di berbagai tingkat peradilan, dan juga pelemahan kepercayaan publik terhadap KPK, itu fenomena yang sedang terjadi sebenarnya saat ini. Jaksa Agung menyatakan motivasi utama pernyataannya itu untuk menghemat biaya persidangan. Emang kalau biaya persidangan itu ada biayanya berapa sih untuk setiap perkara korupsi, dan ada biaya tambahan? Bukankah jaksa hakim sudah ada gajinya? Sudah resmi itu nggak ada biaya tambahan? Bang Hotman, kita paham betul menangani tindak pidana itu bukan soal untung rugi. Tapi yang pasti alokasi anggaran itu memang ada. Bahwa cukup atau tidak cukup itu hal lain. Itu masalah anggaran dan bisa dibicarakan lebih lanjut misalnya di rapat anggaran dengan Komisi 3 atau dengan DPR. Dan semua kementerian mungkin juga punya persoalan dengan anggaran. Tetapi bukan karena itu menjadi alasan kita bisa memaafkan dalam tanda kutip orang-orang yang kebetulan ketahuan korupsi 50 juta. Oke, kalau ketahuannya sekarang 50 juta misalnya di pertama kali dia korupsi. Bagaimana kalau setelah berulang kali korupsi? Problemnya adalah orang-orang baru ketahuan sering kalinya itu setelah beberapa kali melakukan korupsi baru ketahuan, dan pada saat itu dia kemudian mengembalikan 50 juta atau lebih sedikit itu dan kemudian dimaafkan. Apakah itu yang disebut rasa keadilan? Dan satu hal yang juga terlupakan, ini sangat terlupakan kalau kita lihat dalam banyak diskusi soal anti korupsi adalah, kalau kita bicara soal korupsi 50 juta, orang berpikir tentang korupsi 50 jutanya, tapi tidak berpikir tentang perspektif korbannya. Bagaimana memulihkan kerugian terhadap korban dari korupsi-korupsi yang dilakukan sedikit ataupun banyak nilainya tersebut. Oke Pak, terima kasih Pak. Sekarang tanya kepada Ibu Iftitah. Katanya lembaga yang Ibu pimpin pernah memberikan alternatif pemidanaan selain penjara. Bisa dijelaskan?
Ada banyak Bang di KUHP, ada pidana kerja sosial, kemudian juga ada pidana penangguhan pidana dan lain sebagainya yang memang tapi itu ditujukan untuk menyasar pada tindak pidana yang menjadi mayoritas penduduk atau mayoritas dari narapidana di lapas. Sedangkan kalau misalnya kita tahu mayoritasnya adalah tindak pidana narkotika sehingga arahnya memang lebih banyak ke sana. Dan untuk tindak pidana korupsi kami menurut kami masih belum urgen untuk kita lihat menurut apakah Ibu, ke depan ada tidak urgen untuk kesana. dikasih pidana alternatif untuk pidana korupsi. Kalau melihat dengan alasan mayoritas penduduk di lapas dan rutan memang bukan menjadi prioritas kita untuk menjadikan alternatif pemidanaan, bukan berarti tapi kemudian ke depan itu juga penting begitu ya, mengingat tujuan pemidanaan dan lain sebagainya untuk perkembangan diskursus ke depan. Sekarang ini Anda setuju nggak dengan pernyataan Jaksa Agung diterapkan sekarang ini? Ya, kalau dari SIJR kami sikapnya juga jelas, Bang. Kami menolak adanya pernyataan dari Kejaksaan Agung. Menolak. Ada 4 alasannya, Bang. Selain tadi disebutkan pasal 4 Tipikor yang memang sudah jelas secara normatif tidak boleh bertentangan. Kemudian yang paling penting adalah soal mekanismenya nanti ke depan seperti apa. Karena dalam hukum acara pidana kita belum mengenal adanya mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Dan kalau tidak ada mekanisme ini dalam KUHP kita, hukum acara pidana kita yang menjadi induk bagaimana sistem peradilan pidana kita berjalan, nanti akan menjadi masalah ke depan. Bagaimana akuntabilitasnya, kemudian bagaimana memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang, tidak ada tebang pilih, dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadi penting. Dan pun kalau misalnya ada mekanisme alternatif penyelesaian pidana di luar pengadilan, itu pun juga ditunjukkan pada kasus-kasus dengan tindak pidana ringan, pembuktiannya yang ringan, begitu, yang simpel. Sedangkan kalau di kasus korupsi, kita tahu pembuktiannya cukup kompleks, apalagi kerugian keuangan negara. Kalau gitu kita lihat dulu lah infografis tren penindakan korupsi dari tahun ke tahun. Tahun 2017 cuma 1,8 triliun, 2018 1,7 triliun, 2019 6 triliun, 2020 18 triliun, meningkat habis. 2021 kerugian negara 26,8 triliun yang dulu tahun 2017 cuma 1 triliun. Sekarang ICW. Gimana analisa Bapak terhadap ini? Kan produksi ICW. Apa penyebabnya ini? Meningkat hampir 30 kali lipat kerugian negara. Iya, salah satu penyebabnya adalah statement-statement dari pejabat tinggi penegak hukum seperti Jaksa Agung baru-baru ini. Ya. Kami sebenarnya antara setuju atau tidak setuju, kami lebih ke arah bingung, Bang Hotman. Ya. Karena sudah jelas tadi disampaikan ada soal pasal 4 Undang-Undang Tipikor dan saya pribadi tidak mampu membayangkan. Ya. Aturan hukum apa yang akan diproduksi Jaksa Agung yang dapat mengesampingkan pasal 4 Undang-Undang Tipikor. Ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kalau soal angka 50 juta tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Febri, Mbak Iftita atau Pak Gayus Lumbun tadi, bagaimana ketika praktik korupsi itu menyasar hal-hal yang paling dekat dengan masyarakat. Ya. Saya ambil contoh Bang Hotman. Misalnya ada korupsi di bawah 50 juta, misalnya 40 juta, tapi dikenakan terhadap pembangunan infrastruktur jembatan, pembangunan sekolah, pembangunan puskesmas. Maka dari itu kami mengatakan pernyataan Jaksa Agung itu seperti menggelorakan semangat para masyarakat yang akan melakukan praktik korupsi. Karena mereka tahu mereka tidak akan diproses hukum. Nah, berkaitan dengan data ICW, tadi itu adalah potret bagaimana kasus-kasus yang masuk di ranah penyidikan. Kami juga Bang Hotman menghitung kerugian keuangan negara yang masuk dalam proses persidangan. Sepanjang tahun 2020, angka itu belum ada apa-apanya. Sepanjang tahun 2020, kerugian keuangan negara yang diakibatkan praktik korupsi mencapai 56 triliun. Maka pertanyaan refleksinya adalah berapa yang kembali ke negara? Yang kembali ke negara hanya 18 triliun. Mari kita berpindah pada judul acara hari ini, Obral Hukuman Koruptor. Bagaimana potret hukuman kepada pelaku korupsi? Sepanjang tahun 2020, Bang Hotman, rata-rata hukuman bagi pelaku korupsi hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Bagaimana kita menceritakan soal efek jera kalau hukuman di persidangan hanya seperti itu? Ditambah statement dari Pak Jaksa Agung. Saya yakin betul kalau kita cermati lebih lanjut, pelaku korupsi Bang Hotman, itu mayoritas dari perangkat desa. Perangkat desa, ya. Kami mencatat sekitar 319 orang sepanjang tahun 2020. Itu berarti 30% itu berasal dari perangkat desa. Bisa kita bayangkan berapa jumlah kerugian keuangan negara korupsi desa? Paling-paling hanya kisaran puluhan atau ratusan juta. Berarti
jumlah tersangka, jumlah terdakwa akan semakin turun. Turunnya karena apa? Apakah karena korupsinya hilang? Tidak, karena ada statement seperti ucapan Jaksa Agung kemarin. Terima kasih kepada ICW. Sekarang Pak Ferry, apa pendapat Bapak ini dari Pusako, ya? Apa pendapat Bapak terhadap pernyataan Jaksa Agung? Bagi saya pernyataan itu aneh dan mengindikasikan bahwa memang spirit dari aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi sedang turun. Ya. Karena logikanya tidak dapat diterima kalau kasus-kasus kejahatan luar biasa itu quote and quote dimaafkan. Ya. Tidak ada saya melihat ada upaya itu dalam pemberantasan korupsi di mana saja. Ya. Dan ini yang menyatakan luar biasa Jaksa Agung begitu. Artinya kalau dari segi kelembagaan itu akan turun ke bawah itu. Karena mereka secara struktural kan. Dan kalau dilihat semangatnya itu jadi bertentangan dengan gagasan bagaimana upaya pemberantasan korupsi yang baik itu bisa berjalan. Misalnya ada penambahan hukuman penghilangan hak gitu ya. Pemiskinan dengan melibatkan atau mengikutkan tindak pidana pencucian uang. Nah, sekarang Jaksa Agung malah berseberangan dari itu, bicara soal dimaafkan. Sekali lagi quote and quote. Jadi ini menurut saya bisa jadi indikasi memang sedang ada penurunan ya semangat dari aparat penegak hukum, terutama yang berada di ranah. Jadi menurut Bapak pendapat Jaksa Agung itu benar-benar bertentangan dengan undang-undang? Ya, karena Febri tadi katakan bahwa dia membaca pernyataan resmi dari kejaksaan. Artinya sudah direncanakan itu pernyataan itu, dan tentu saja pernyataan ini bertentangan dengan semangat yang ada di undang-undang. Masalahnya pelaksanaannya kan di pihak kejaksaan. Kalau mereka menyidik satu kasus tapi tidak dilimpahkan ke persidangan, akhirnya tetap juga kemauan Jaksa Agung itu tercapai kan? Betul. Ya betul. karena memang pelaksanaannya kan beliau sebagai pimpinan dari penyelidikan ya penyidikan. Jaksa Agung sangat-sangat menentukan sebuah proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Terima kasih. Kita istirahat dulu sesudah jeda berikut ini.